Ya Allah bisiril Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bi barakati Nabi barakati para wali ya Allah, mudahkanlah ya Allah urusan kami ya Allah dunia wal akhirah ya Allah. Mudahkanlah dengan keagungan Nabi-Mu ya Allah, dengan keagungan para wali-Mu ya Allah, di dalam kami belajar ini ya Allah, di dalam kami usaha ini ya Allah, di dalam kami hidup ini ya Allah, agar selamat dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah, makna kita mengaji kitab Al-Hikam ini kemarin diterangkan tentang bagaimana kita ini sebagai hamba Allah ini harus dalam ibadah itu punya semangat, kata para wali. Jadi kalau kita ingin sukses dunia wal akhirah, belajarnya sama wali, sama nabi. Kalau kita mungkin juga di dalam bisnis, contoh ingin bagus dalam bisnisnya, sering orang belajar kepada ahli bisnis. Kalau kita ingin hebat di dalam ilmu pemerintah, belajar kepada ahli pemerintah. Tapi sesungguhnya baik itu dalam segi bisnis, ilmunya dalam segi pemerintah, sesungguhnya ilmunya semuanya dari wali, dari nabi tingginya juga maha tingginya dari Allah. Karena di dalam hidup kita ini selalu maknanya ibadah, apapun yang dilakukan maknanya harus masuk ibadah. Nah, kalau kita dalam hidup ini di dalam melakukan apa saja nggak masuk ibadah, maka nanti masuk kategori yang bermuamalah di dalam maksiat, naudzubillah min dzalik. Makanya bagaimana caranya hidup ini agar dalam hal setiap melakukan itu masuk ibadah, maka wajib bagi setiap hamba Allah itu setiap saat belajar, ya, setiap saat mengamalkan ilmunya, belajar. Sebab kalau tidak belajar nanti kita seumur hidup sampai tua tidak tahu sebenarnya hidup ini untuk apa. Banyak orang kalau kita mau mengkaji, kita boleh berangkat, mau ke gunung, ke pantai, ke kota, ke desa, bila perlu orang ke langit, bila perlu orang masuk bumi. Sesungguhnya setiap orang yang nggak belajar, setiap orang yang nggak mengaji, nanti tuntunan hidupnya tidak terarah. Senang itu harus terarah. Sebab kalau ada orang senang, dia tidak mendapatkan senangnya dari hasil tuntunan daripada pengajian, maka sesungguhnya dia dalam keadaan bukan senang, sesungguhnya dia dalam keadaan sedih, sesungguhnya dia dalam keadaan sengsara, karena dia tidak tahu sesungguhnya dalam tuntunan hidup yang diajarkan Rasul dan para walinya. Orang yang berakal memalingkan mukanya dari dunia ini. Nah, maknanya memalingkan mukanya dari dunia itu bukan berarti nggak pakai dunia ya, maksudnya dalam artian yang lebih dalam, maksudnya dunia itu dipakai tetapi tidak dicinta, begitu ya. Jadi orang yang berakal namanya itu, kata para wali ya, sering kita suka membahas orang yang berakal itu yang bagaimana. Maka orang berakal diantaranya adalah tidak cinta dunia walaupun memakai dunia, tetapi harus cinta Allah ya, dan juga menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Maka orang yang berakal memalingkan mukanya dari dunia ini, mengabaikannya dengan memejamkan mata dan terus berlalu meninggalkannya. Dalam hal ini juga termasuk memejamkan mata, termasuk memejamkan mata hatinya, bukan mata daripada zahir. Sebab nanti kalau nggak melihat dunia dengan mata zahir nanti tabrakan, ya nggak? Ya, pakai motor, sudah malingkan saja dengan dunia, sudah nyungsep ke laut karena jurang. Maksudnya di sini termasuk memejamkan mata hati. Artinya boleh kita melihat dunia, tapi hati kita ini harus terus bermakna untuk mengagungkan Allah. Begitu kita melihat gunung yang indah, yang tinggi menjulang, ingatlah ini ciptaan Allah. Begitu kita melihat keindahan daripada ciptaannya semakna, keindahan di bunga dan sebagainya dengan warna-warni yang Allah ciptakan, ingatlah Allah yang maha indah, yang maha menciptakan. Nah, itu maknanya termasuk yang memejamkan mata kepada dunia, mata hati. Dan kemudian beliau mengatakan, beliau orang yang berakal itu memalingkan mukanya dari dunia ini, mengabaikannya dengan memejamkan mata dan terus berlalu meninggalkannya. Artinya benar-benar tidak cinta dunia. Kemudian ia tidak menganggapnya sebagai tanah air atau tempat tinggal. Artinya paham bahwa semua makhluk Allah itu akan kembali kepada Allah. Paham bahwa dunia ini hanya, kata Rasul, tempat singgah saja. Jadi bukan tempat tinggal seutuhnya. Nah, kalau kita jabarkan, kan ada orang yang memaknai dunia ini dengan cinta, sehingga kesannya itu kayak nggak akan pindah alam, kesannya ini nggak akan meninggal, kesannya ini
melakukan perbuatannya ini sembarangan, seenaknya aja. Nah, karena dia tidak tahu bahwa dunia itu bukan tempat tinggal. Dunia itu adalah tempat singgah saja. Ya, tadi sing dibahas ya kejadian-kejadian orang-orang yang tidak ngaji itu sehingga merugikan orang lain. Boleh jadi orang yang merugikan orang lain itu tidak berpikir bahwa ada tempat tinggal yang sesungguhnya selain di dunia ini. Karena dunia ini adalah tempat sementara saja, tinggal sementara. Nah, makanya di sini Sayyidina Ibnu Atha dalam tulisannya memberitahukan kepada kita agar kita ini dengan pesan yang disampaikan oleh beliau bahwa kita ini harus memalingkan muka kepada dunia. Kita ini harus memejamkan mata hati kita ini kepada dunia. Maksudnya bukan berarti kita tidak pakai dunia, sekali lagi. Tidak, kita tetap pakai dunia. Seperti yang kita ajarkan atau sampaikan kemarin, bahwa dunia itu boleh kita pakai, tetapi bukan segala-galanya. Nah, dunia ini boleh kita pakai sebagai amanah dari Allah, dijaganya, kemudian dilakukanlah semakna ibadah kepada Allah ya. Dan semuanya itu bakal rusak, semuanya itu bakal lenyap, kecuali yang hubungannya dengan Allah. Nah, maka oleh karena itu, kita boleh pakai dunia, tapi cinta hati kita harus tetap kepada Allah. Nah, dalam sarahnya Sayyidina Abdullah Sarkawi, beliau mengatakan, dengan cahaya yang terpancar di hatinya, ia bisa melihat jelas apa yang saja yang perlu dijauhinya di dunia ini. Ia terus berjalan menjauhinya tanpa menoleh ke belakang sama sekali. Artinya, kita boleh saja misalkan suatu saat, sudahlah saya mah ke Allah nggak cinta dunia. Kali-kali resep amatnya ini begitu. Nah, berarti dia menoleh lagi. Maksudnya kalau tanpa menoleh ke belakang tuh sudah tinggalkan kepada Allah saja. Tapi bukan berarti kita nggak pakai dunia. Boleh kita pakai mobil, rumah mungkin punya 3, motor punya 5, silakan. Tetapi hati kita diajarkan semuanya ini adalah menunjukkan untuk cinta kepada Allah. Motornya, mobilnya, rumahnya mau dipakai ibadah saja kepada Allah. Bukan untuk menunjukkan kita ini bermewah-mewah, bermegah-megah, untuk disebut orang hebat, untuk disebut orang kaya, untuk disebut orang yang punya derajat, tapi nggak ingat sama Allahnya. Nah, berarti itu cinta dunia namanya. Tetapi kalau ada orang hanya memakai saja ini pemberian Allah, rahmat Allah, amanah Allah, dijaganya. Motornya dipakai untuk ngaji, motornya dipakai untuk di jalan-jalan maslahat, misalkan membantu daripada orang tuanya, saudaranya, anak istrinya di jalan Allah, maka termasuk orang-orang insya Allah yang model kayak gitu itu nggak cinta dunia, tetapi cinta kepada Allah sehingga dipakai untuk ibadah kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan, tidak pula menjadikannya sebagai tempat tinggal yang dicintainya, maka dunia itu tidak boleh menjadikan tempat tinggal yang dicintainya. Nah, contohnya misalkan sehingga menjadikan dunia ini tempat tinggal yang dicintainya itu termasuk misalkan kalau kita punya rezeki tidak mau berbagi. Waduh, nanti kalau saya bagi nanti takut miskin saya, takut nggak ada. Nah, itu penyakit hati. Kata Rasulullah dalam firman-Nya Allah, disampaikan oleh Rasul, godaan setan itu sesungguhnya ke dalam hati manusia itu diberikannya dengan takut miskin. Yang kemarin disampaikan, takut miskin itu bukan hanya milik orang miskin saja, takutnya orang kaya aja takut miskin. Dia padahal hartanya berlimpah di mana-mana, mobilnya banyak, rumahnya banyak, sawahnya banyak, ladangnya banyak, harta simpanannya banyak. Tapi kalau urusannya mau memberi saja takut miskin. Padahal memberinya nggak seberapa. Mungkin dalam urusan bisnisnya aja, kalau dia nggak ke kantor, kalau nggak dia ke toko, kalau dia nggak berangkat aja takut miskin. Padahal banyak juga hartanya di mana-mana. Nah, pokoknya siapa saja orang dalam hatinya ada sedikit penyakit keluar takut miskin, itu godaan setan. Kalau ada takut miskin. Tapi kalau tujuannya adalah untuk supaya ini bisa menjaga hartanya di jalan Allah agar terus berkesinambungan memberi kepada saudaranya, jangan ditambah dengan takut miskin. Kalau saja itu ditambah dengan takut miskin, kata Rasulullah, itu sudah terganggu oleh bujuk rayu setan. Karena setan memfitnahnya kepada manusia itu dan jin yang lainnya, termasuk memberitahu dengan takut miskin. Nah, makanya kita ini hilangkan ya. Kalau misalkan kita lagi nggak punya uang, aduh saya takut miskin. Kalau kita nggak ada kerjaan, aduh saya takut miskin. Begitupun nanti kalau kita sudah punya mobil, misalkan motor, rumah, wah kita harus jaga sebab nanti takut miskin. Nah, itu dari setan. Efeknya itu bahaya. Karena orang yang korupsi, orang yang
menjolimi orang lain dengan hartanya, orang yang kikir, orang yang juga doyan senang dengan jabatan, bisa jadi latar belakangnya digodanya oleh takut miskin. Nah, jadi pokoknya dalam hati nih, kalau kita muncul aja sedikit takut miskin, nah itu dari setan. Cepat-cepat ucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Nanti Rasul melanjutkan, kata Rasul, siapa orang yang mengenal Allah yang maha kaya, ya goniyu, maka tidak takut miskin. Maka nggak boleh takut miskin, nggak boleh. Walaupun keadaannya kita misalkan baru aja diputuskan kerja, nggak boleh ada perasaan takut miskin. Atau mungkin baru saja kita ini diangkat jadi jabatannya naik, jadi takutnya itu hilang misalkan gara-gara itu pun nggak boleh, harus bersandar kepada Allah saja. Jadi dalam hal ini pesannya Sayyidina Ibnu Atha jelaslah kepada kita, makanya dunia itu hanya tempat singgah aja, kemudian jangan dimasukkan di dalam hati, jangan dicintai, berpalinglah ya selalu kepada Allah kita melihatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, sebelum lanjut ada yang ditanyakan? Ini ya, jadi pesan yang malam hari ini dari Sayyidina Ibnu Atha tadi, jangan melihat dunia semakna cinta, jangan. Ya, selalu kita nih melihat dunia ini harus dengan bil makna dunia ini karunia Allah, amanah dari Allah untuk kepada Allah. Ingat tuh, bukan untuk kemana-mana, tetapi untuk kembali lagi kepada Allah. Dan yang lainnya adalah pesannya tadi dalam hal pengajian kita ini, tanamkan dalam hati jangan pernah ada takut miskin ya. Di situ Allah menjelaskan adalah godaan dari setan itu yang merasuki ke dalam hatinya seseorang itu diberikan adalah hasutannya dengan takut miskin. Makanya kalau kita berangkat apa saja, mau bekerja, mau apa saja dilandasi takut miskin itu salah. Harus dilandasi oleh Allah yang memberikan karunia, Allah yang maha kaya, Allah yang maha penyantun, ya Halim, ya Goniyu, Allah yang maha terpuji, ya Hamid. Itu berangkatnya ke sana. Jangan dilandasi takut miskin. Apa saja kita mau menjual properti kita yang kita punya, jangan dilandasi takut miskin, jangan. Kita mau jual tanah, mau jual rumah, mau jual motor, jual HP, jual apa saja, jangan dilandasi saya takut miskin, jangan. Buang jauh-jauh. Yang penting langsung ingat ini Allah yang memberikan rezeki, Allah yang maha kaya. Jadi kalau jual HP ini menunjukkan Allah maha kaya. Kalau kita mau jual tempat menunjukkan Allah yang maha kaya. Jangan dilandasi oleh takut miskin. Auzubillahi min dzalik, ya.